Halo guys, welcome back to channel. Oke, berjumpa kembali di channel yang sama bersama dengan Gus. Oke, mungkin di video kali ini saya ingin menceritakan sedikit pengalaman ya yang ada di puncak Bawanglangi. Karena mungkin dua video sebelumnya itu cuma kita mereview di perjalanan saja. Oke. Dan mungkin sudah juga ada teman-teman yang sudah merasa bosan gitu ya. Kenapa puncak Bawanglangi terus direview gitu ya. Oke, jadi sebenarnya sengaja sih teman-teman ya, sengaja atau nggak ada materi. Ya, jadi sengaja teman-teman. Artinya memang setiap ada wisata yang saya kunjungi itu saya mau review jalannya. Apalagi ini kan masalah mendaki. Tentunya bagi teman-teman yang baru pemula dan baru ingin merencanakan, pasti pengen tahu situasinya seperti apa. Dan alangkah baiknya kalau saya review dari start perjalanan sampai di puncak Bawanglangi. Oke, teman-teman? Dan kita fokus menceritakan di puncaknya ini ya, di puncak Bawanglangi teman-teman ya. Oke, bercerita tentang puncak Bawanglangi ya, salah satu puncak tertinggi yang ada di Kabupaten Bone, teman-teman. Wow, amazing. Sombong amat. Jadi gini, kalau bercerita tentang di atasnya suasananya mungkin tidak jauh beda sih dengan puncak-puncak yang lain ya. Tapi apa ya? Saya kan baru mendaki. Apa namanya? Puncak Bawanglangi ini tidak sama dengan hampir sama dengan puncak-puncak yang lain ya, yaitu ya di atas puncak gitu ya. Sebenarnya saya pernah berpikir teman-teman ya, kalau kita berpikir apa namanya seorang pendaki ini, maaf ya, ini pendaki ini awalnya nih saya berpikir nih awalnya, Oke. bukan karena konten saya mendaki sana tidak, tapi itu juga sih. Jadi apa ya? Saya sempat berpikir orang pendaki ini apa yang didapat gitu ya? Kita mendaki apa lama gitu ya sampai berjam-jam. Kalau dipikir perjalanan ini kan 8 jam gitu ya. Dan sampai di atas ya seperti biasanya kita cuma bisa menyaksikan pemandangan di sekitar, kita bisa melihat-lihat. Tapi ternyata teman-teman, pendaki ini memang ada kenikmatan tersendiri. Artinya selain mensyukuri kekuasaan Allah yang telah menciptakan alam ini, ya, gunung ini, kita artinya memang ada sesuatu yang membuat kita kagum gitu. Membuat kagum dengan ciptaan Allah gitu ya. Ciptaan yang di atas. Itulah apa namanya pendaki kenapa lebih suka ke mana-mana gitu ya. Dan kalau kita berpikir mungkin cukup kita ke puncak, ke gunung mana gitu ya. Sudah kita bisa menyaksikan juga. Tapi ini mendaki kita udah capek-capek mendaki malam bahkan nekat gitu ya, banyak yang nekat. Dan setelah kita di atas, kalau kita memikirkan memang wow, terkadang ada kekaguman tersendiri teman-teman. Dan saya sendiri merasakan, oh ini yang dirasakan pendaki-pendaki gitu ya. Oke lanjut. Bercerita tentang apa namanya puncak Bawanglangi. Ini sebenarnya teman-teman di atas puncak itu kita cuma bisa pasang tenda 8 gitu ya. Dan sebagaimana saya ceritakan sebelumnya, kita berjalan kaki kurang lebih 4 jam ataupun 3 jam lebih ya ke atas puncak gitu teman-teman ya. Oke, dan di sekitar puncak teman-teman bisa menyaksikan sendiri ya sambil melihat videonya gitu ya. Jadi di puncak Bawanglangi ini apa namanya? Kita cuma bisa masang tenda deh 8 dan di antara puncak ini itu di sebelah mananya ya? Ya bisa kita pasang tenda juga paling cuma 2 dan di tempat saya sendiri memasang tenda ini dan teman-teman itu kita bisa pasang tenda sekitar 8 tenda teman-teman. Dan karena sebagai pendaki pertama ataupun pemula, artinya jujur teman-teman, saya baru mendaki apa namanya puncak setinggi itu ya. Ya memang puncak tertinggi sih yang ada di Kabupaten Bone dan di Sulawesi Selatan salah satu juga kabupaten yang terluas gitu ya, Kabupaten Bone. Oke, sebagai pendaki pemula apa namanya? Apa? Tadi apa sih? Saya mau ngomong apa ya? Oke, karena kita sudah pasang tenda sekitar pukul 3 subuh, pukul 3 pagi, akhirnya kita masuk tenda dan berbaring. Itu suara tuh saya sangka itu adalah hujan. Sempat saya buka ini hujan apa-apa gitu ya. Ternyata itu cuman angin dan embun teman-teman.
Dan sesuatu yang luar biasa, ciptaan Allah gitu ya. Kayu yang ada di sekitar puncak Bawanglangi ini itu udah, karena kita walau kita nggak tahu itu sudah puluhan tahun, dan bentuk apa tingginya itu ya begitu begitu terus, tidak pernah sampai besar gitu ya, tingginya segitu-gitu aja. Dan hal yang menarik di apa namanya pepohonan yang ada di sekitar puncak ini itu, teman-teman pernah melihat bonsai? Bonsai itu, jadi bonsai itu sampai puluhan juta gitu bisa dibeli orang. Nah persis yang ada di atas puncak Bawanglangi itu ya, persis ada di puncak Bawanglangi, bonsai dan itu pohonnya itu sudah berlumut gitu ya, karena pengaruh dingin gitu ya. Dan andai kata kalau misalnya puncak-puncak itu tidak ada pohon di sekitar, ya udah, sekali kena angin langsung terbang semua. Dan kekuasaan Allah itu kuat banget kayunya, dan ya udah puluhan tahun gitu ya. Oke teman-teman, dan di puncak Bawanglangi ini, bagi teman-teman yang mungkin baru pengen mencoba ke puncak Bawanglangi, jangan lupa ya, sebelum mendaki teman-teman sudah tahu bahwa kita harus melapor dulu di Pak Dusun, Imam Dusun kita melapor di situ, sekaligus kita bayar administrasi untuk ke Bawanglangi ya, sebagai apa ya, uang keamanan juga sih gitu ya. Dan teman-teman apabila sudah mendaki, dan sampah-sampahnya di atas tidak boleh dibuang sembarangan dan harus dibungkus kembali, kemudian diserahkan sekaligus melapor ketika pulang nanti ke rumah. Kita mampir lagi ke rumah Pak Dusun dan apa namanya, sampahnya dibuang di dekat rumahnya gitu ya, nggak boleh dibuang di atas. Oke. Dan sebagai pendaki pemula, kita tuh berpikir di atas ya. Kalau misalnya kita mungkin sama sih pendaki-pendaki yang lain, kalau misalnya mau buang air gitu ya. Karena kan air susah gitu ya. Untung aja kalau ini di puncak kan nggak mungkin ada air. Ini puncak udah yang tertinggi. Termasuk kalau ada air ya pasti di bawah gitu ya. Dan itulah apa namanya? Kalau mau misalnya buang air besar gimana, nggak ada air gitu ya. Ya udah. Makanya jangan makan banyak-banyak gitu. Ya mungkin sih kalau misalnya nggak pakai air ya, oh ya sudah terbiasa, mungkin biasa-biasa aja. Tapi yang pertama kali gitu. Si no le ayuda a la fábrica, el camión no está. Oke teman-teman, itu sesuatu yang apa namanya pengalaman itulah, artinya pendaki memang itu tidak apa namanya mengalami hal yang sama dengan pendaki-pendaki yang lain. Yaitu tadi saya bilang bahwa mendaki ini ada sesuatu kekaguman tersendiri, kenikmatan tersendiri ketika kita sudah mencapai di puncaknya. Walaupun kita sudah tahu bahwa situ apa namanya mendaki itu hal yang menantang dan penuh tantangan gitu ya. Sekaligus berbahaya, boleh dikata berbahaya, ekstrim. Dan tidak sedikit info yang kita dapatkan bahwasanya ada beberapa kejadian bagi pendaki-pendaki entah apa saja, tapi itu sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa ya. Artinya kita tetap hati-hati, kita tetap baca doa ketika kita masuk ke sebuah hutan ya. Kita memasuki hutan, di hutan manapun ataupun kita mendaki, jangan lupa selalu kompak dan selalu berhati-hati, jangan sombong ya ketika masuki hutan ya. Oke teman-teman, dan berbicara tentang hal-hal mistis dan misterius, apa ya bahasanya gitu ya, berbicara tentang masalah itu mungkin tidak perlu dibahas gitu ya, karena setiap tempat mungkin ada beberapa entah itu mitos atau fakta, itu tidak boleh kita cerita sembarangan gitu ya. Ya, itu tadi saya bilang, ketika masuk ke hutan jangan lupa membaca doa dan kompak selalu berhati-hati gitu teman-teman ya. Karena kita ingin mendaki, kita ingin melihat sesuatu, kita ingin merasakan kegaguman ciptaan Tuhan. Gitu ya teman. Oke, mungkin itu sedikit yang sempat saya bahas teman-teman, saya review. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan bagi pendatang baru, jangan lupa support channel ini dengan subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya supaya nantinya ketika ada informasi baru, teman-teman yang pertama kali mendapatkan video ini. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.